Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Oh, kisahnya masih keren kalau dari Mas Untung ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap konten kami, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai panjangan ya basa-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya bodoh horor. Warung soto ayam Mbak Ayu. Entah apa yang membuat sikap Bang Jono berubah kepada Mbak Ayu. Sudah beberapa bulan terakhir, Bang Jono terlihat sangat berbeda dan terasa acuh kepada keluarganya. Bau alkohol yang melekat pada tubuh Bang Jono menjadi pertanda bahwa suaminya telah terjerumus ke dalam kebiasaan buruk. Sudah beberapa bulan belakangan, sikap Bang Jono berubah. Dia tidak lagi perhatian pada keluarganya, dan selain itu, Bang Jono sering pulang larut malam, bahkan sering juga tidak pulang dalam beberapa hari. Mbak Ayu yang selalu berharap jika suaminya kembali bersikap baik pun dengan setia menunggu suaminya pulang bekerja. Dengan perasaan cemas dan gelisah, dia berharap bahwa malam itu Bang Jono akan pulang lebih awal tanpa bau alkohol. Namun, harapannya selalu pupus ketika ia mendengar langkah kaki suaminya yang berat dan goyah di ambang pintu. Ketika Bang Jono akhirnya tiba di rumah, suasana menjadi lebih dingin dan penuh ketegangan. Dia seringkali langsung menuju kamar tidur tanpa sepatah kata pun dan mengabaikan istri serta anak-anaknya yang mungkin masih terjaga. Bau alkohol yang kuat seolah menjadi simbol dari jarak yang semakin besar di antara mereka, mempertegas keretakan yang telah lama terjadi. Mbak Ayu merasa hatinya semakin hancur. Dia tahu bahwa alkohol hanya memperburuk keadaan, membuat Bang Jono semakin jauh dari dirinya dan anak-anak. Setiap kali Bang Jono pulang dalam keadaan mabuk, Mbak Ayu berusaha untuk tetap tenang. Meski di dalam hatinya ada rasa takut dan cemas yang tak tertahankan. Dia khawatir bahwa suatu hari nanti Bang Jono akan sepenuhnya kehilangan kendali dan rumah tangga yang mereka dulu penuh kebahagiaan akan hancur tanpa bisa diperbaiki lagi. Selain itu, terus mabuk-mabukan, Bang Jono juga mulai mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Selain jatah uang belanja yang jumlahnya berkurang banyak, Mbak Ayu pun sudah lama tidak mendapat sentuhan kasih sayang dari suaminya tersebut. Di tengah kondisi itu, Mbak Ayu seringkali merenung sendirian di malam hari, menatap kedua anaknya yang sedang tidur dengan tenang. Anak-anak itu adalah sumber kekuatannya, alasan dia tetap bertahan meskipun hati dan pikirannya terus-menerus diterpa badai. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut, namun dia juga belum menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Bang Jono yang dulunya penuh perhatian dan juga cinta, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Alkohol telah merenggut sebagian besar dari dirinya, membuat semakin jauh dari keluarga yang pernah dia cintai. Mbak Ayu merasa sudah sangat asing sekali di dalam rumahnya sendiri. Dia merasa seolah-olah tinggal bersama orang asing yang tidak lagi dikenalnya. Setiap malam yang dilalui dengan ketegangan membuat Mbak Ayu semakin merasa putus asa. Dia mulai mempertanyakan masa depan rumah tangganya, bertanya-tanya apakah ada harapan untuk memulihkan hubungan mereka.
Dia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan ketakutan. Namun Mbak Ayu juga bingung harus mulai dari mana untuk memperbaiki keadaan itu. Meski begitu, di tengah semua kesulitan ini, Mbak Ayu tetap berusaha menjaga rumah tetap berfungsi dengan baik. Dia memastikan anak-anaknya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Meskipun suaminya kini hampir sepenuhnya absen dari peran sebagai ayah, Bayu tahu dia harus tetap kuat demi anak-anaknya dan demi dirinya sendiri. Bayu semakin merasa bahwa dia harus mengambil langkah yang tegas. Perubahan pada diri Bang Jono telah membuat rumah yang dulu hangat dan penuh kebahagiaan menjadi tempat yang sunyi dan penuh kesedihan. Di dalam hatinya, Mbak Ayu mulai menyadari bahwa dia mungkin harus membuat keputusan yang sulit demi masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan perasaannya, Mbak Ayu akhirnya membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan ketidakpastian tidak hanya menyakiti dirinya, tetapi juga merusak masa depan anak-anaknya. Meskipun dia masih menyimpan rasa cinta terhadap Bang Jono, tapi Mbak Ayu tahu bahwa cinta itu tak lagi cukup untuk mempertahankan hubungan yang penuh dengan kehampaan dan ketidakpedulian. Maka dengan hati yang berat, dia memberanikan diri untuk menyampaikan niatannya berpisah. Malam itu, ketika Bang Jono pulang dalam keadaan mabuk seperti biasanya, Mbak Ayu menunggu dengan tenang di ruang tamu. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara. Dengan suara yang gemetar, dia mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Kata-kata itu keluar dari bibirnya dengan berat, tetapi penuh dengan tekad. Namun reaksi yang muncul dari Bang Jono jauh di luar dugaannya. Mendengar kata cerai, Bang Jono langsung tersulut emosi. Wajahnya yang biasanya dingin kini berubah merah padam, matanya menyala, penuh kemarahan yang terpendam. Dan tanpa peringatan lagi, dia mendekati Mbak Ayu dengan langkah cepat dan penuh amarah. Tangan yang dulunya selalu lembut membelai kini berubah menjadi tangan yang penuh kekerasan yang menakutkan. Dalam sekejap, tangan Bang Jono yang besar dan kasar itu mendarat keras di wajah Mbak Ayu. Tamparan pertama membuat Mbak Ayu terhuyung. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh wajahnya. Namun Bang Jono tidak berhenti di situ saja. Tamparan demi tamparan terus dilayangkannya, seakan seluruh amarah dan kekecewaan yang selama ini dipendam terlampiaskan malam itu. Bayu tidak mampu melawan. Tubuhnya yang lemah dan tidak berdaya di hadapan suami yang dulu ia cintai sepenuh hati. Setiap tamparan membawa rasa sakit yang berbeda, tidak hanya secara fisik, tetapi juga di dalam hatinya. Bibirnya pecah, mengeluarkan darah, hidungnya terasa ngilu, dan wajahnya memar. Air mata Mbak Ayu mengalir tanpa henti, tetapi dia tidak berteriak. Di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, dia hanya bisa merasakan kegetiran dari kenyataan yang harus dihadapinya. Ketika akhirnya Bang Jono berhenti, nafasnya terengah-engah, penuh dengan kemarahan yang belum sepenuhnya reda. Dia lalu meninggalkan Mbak Ayu yang terpuruk di lantai. Tubuhnya gemetar, darah mengalir dari bibir dan hidungnya. Rasa sakit fisik yang dirasakan Mbak Ayu hanyalah sebagian dari penderitaan yang sebenarnya. Hatinya terluka jauh lebih dalam melihat betapa orang yang pernah ia percaya dan ia cintai bisa berubah menjadi sosok yang begitu kejam. Malam itu, di tengah kesunyian rumah yang penuh ketegangan, Mbak Ayu merasakan puncak dari penderitaannya. Dia sadar bahwa keputusan untuk berpisah memang benar, tetapi harga yang harus dibayarnya sangatlah tinggi. Dalam hati kecilnya, dia bertekad bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Meski penuh dengan luka dan air mata, dia tak akan membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Dan meskipun jalannya terasa berat dan berliku, Mbak Ayu tahu bahwa dia harus melangkah ke depan.
Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Mbak Ayu mulai bangkit dari lantai, membersihkan darah yang mengalir di wajahnya. Dia bertekad untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya dari kekerasan yang ia dapatkan, meski harus menghadapi banyak tantangan di masa depan. Keputusan telah diambil dan dia tidak akan mundur. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya, sebuah langkah awal menuju kebebasan dari belenggu yang selama ini mengikat. Keesokan harinya, setelah malam yang mengerikan itu, Mbak Ayu bangkit dengan tubuh yang masih terasa nyeri di setiap bagiannya, wajahnya masih memar dan bibirnya bengkak. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah luka di hatinya. Sepanjang malam tadi ia merenung, mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil. Niat awalnya untuk kembali ke rumah orang tuanya kini terasa mustahil. Hal itu dikarenakan orang tuanya yang hanya buruh tani sederhana di desa dan sudah cukup terbebani dengan kehidupan mereka sendiri. Jika Mbak Ayu membawa serta dirinya dan kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya, itu hanya akan menambah beban yang tak sanggup mereka tanggung. Dalam kondisi terluka, baik secara fisik maupun mental, Mbak Ayu merasa terjebak. Dia merasa tak punya jalan keluar yang pasti hingga akhirnya pikirannya pun melayang ke percakapan yang pernah ia lakukan dengan seorang teman lamanya. Kala itu, Mbak Harti pernah bercerita tentang sebuah pesugihan, sebuah jalan pintas yang konon katanya bisa membawa kekayaan dalam waktu singkat. Pada saat itu, Mbak Ayu hanya mendengarkan dengan setengah hati dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengambil jalan seperti itu. Akan tetapi, keadaan kini telah berubah. Desakan hidup, kemarahan, dan keputusasaan yang ia rasakan membuatnya memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Kisah yang pernah diceritakan oleh Mbah Harti perlahan-lahan muncul kembali di benaknya, disertai dorongan yang sangat kuat seolah-olah menawarkan sebuah solusi di tengah kegelapan yang sedang melingkupi. Pesugihan, sebuah kata yang dulunya hanya sekedar dongeng atau cerita dari mulut ke mulut, kini menjadi sebuah ide bagus yang mulai menggoda. Mbak Ayu selalu percaya bahwa rezeki harus dicari dengan kerja keras dan ketulusan, tetapi kejadian yang semakin sulit membuatnya meragukan keyakinan itu. Mbak Ayu berpikir jika ia harus berpisah dengan suaminya, maka dia harus menghidupi kedua anaknya sementara dia tidak memiliki apa-apa dan tingkat pendidikannya pun rendah. Maka dari itu, dorongan untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya sebagai dosa besar pun terus menggelayuti hati dan pikirannya. Beberapa hari kemudian, setelah Bang Jono berangkat kerja, Mbak Ayu memutuskan untuk menemui temannya yang pernah menceritakan tentang jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Luka-luka di wajahnya disembunyikan di balik masker yang ia gunakan, namun kesedihan yang terpancar dari matanya tak bisa disembunyikan. Dengan langkah yang masih terpincang-pincang, dia pergi meninggalkan rumah, membawa serta segala keputusasaannya. Teman baiknya yang sudah mengetahui keadaan rumah tangga Mbak Ayu menerima kedatangannya dengan penuh keprihatinan. Ketika Mbak Ayu mengungkapkan niatnya untuk mencoba pesugihan yang pernah dibicarakan, pada awalnya temannya itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Mbak Ayu yang dikenal sebagai wanita kuat dan tegar kini berada dalam titik nadir kehidupannya. Namun melihat kesungguhan di mata Mbak Ayu, ia tidak mencoba mencegah. Di dunia yang keras ini, orang terkadang merasa tidak punya pilihan lain karena terjebak dalam keputusasaannya sendiri dan menjauhi Tuhan pencipta alam semesta. Tanpa banyak bicara, temannya itu memberikan petunjuk tentang jalan yang harus dilalui Mbak Ayu. Pesugihan yang diceritakan bukanlah hal yang sederhana atau tanpa resiko. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dipatuhi, dan konsekuensinya bisa sangat berat. Namun dalam pikiran yang diliputi rasa sakit dan putus asa, Mbak Ayu merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Dia butuh kekuatan, dia butuh cara untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya. Dan jika pesugihan itu bisa memberinya kesempatan, dia siap mengambil resiko apapun.
Temannya menjelaskan bahwa untuk memulai pesugihan itu, Mbak Ayu harus pergi ke sebuah tempat yang terletak di pinggiran desa, disebut daerah pedalaman yang jauh dari tempat tinggal warga sekitar. Tempat itu dikenal angker dan jarang dikunjungi oleh warga sekitar. Di sanalah ritual akan dilakukan. Mbak Ayu mendengarkan dengan seksama. Setiap instruksi ia serap baik-baik, hatinya dipenuhi ketegangan, namun dia sudah memutuskan. Setiap pesugihan itu pasti ada tumbalnya loh. Apa kamu siap menumbalkan seseorang yang paling kamu sayangi? Ujar Mbak Harti menjelaskan. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain lagi, Mbak. Apapun itu akan aku lakukan, balas Mbak Ayu dengan penuh keyakinan. Apakah kamu punya biaya untuk perbekalan kita ke daerah itu? Dan selain itu, kamu juga harus membeli perlengkapan untuk ritual loh. Ujar Mbak Harti kembali menjelaskan. Mbak Ayu tahu bahwa keputusan seperti itu bukanlah hal yang bisa diambil dengan sembarangan. Dia paham akan konsekuensi dan harga yang harus dibayar jika ia memilih untuk menempuh jalan itu. Kisah-kisah tentang orang-orang yang kehilangan jiwa mereka, yang hidup dalam ketakutan dan bayangan hitam, semuanya kembali terlintas di kepalanya. Namun, di sisi lain, iming-iming kehidupan yang lebih baik dengan kekayaan yang datang secepat kilat terasa begitu menggoda, terutama ketika ia membayangkan anak-anaknya bisa hidup dengan layak tanpa kekurangan. Mbak Ayu mencoba menepis pikiran itu, berusaha keras untuk kembali pada keyakinannya yang lama. Tapi setiap kali dia melihat wajah anak-anaknya yang tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, membuat godaan itu kembali datang dan lebih kuat dari sebelumnya. Rasanya seperti ada dua suara yang saling bertarung di dalam kepalanya. Satu suara yang mengingatkannya pada prinsip dan moral, dan suara lainnya yang mendesak untuk segera keluar dari kemiskinan dengan cara apapun. Waktu terus berlalu, dan dengan setiap detik yang berjalan, Mbak Ayu merasa semakin tenggelam dalam pergulatan batin yang tak berujung. Dia tahu bahwa keputusannya hari itu bisa mengubah hidupnya selamanya, entah ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Di antara suara hujan yang semakin deras, Mbak Ayu merasa bahwa hidupnya berada di persimpangan jalan yang paling gelap, dan dia harus segera memilih ke arah mana ia akan melangkah. Pada hari yang telah ditentukan, Mbak Ayu pun mempersiapkan dirinya. Ia meninggalkan rumah dengan hati yang penuh tekad menuju tempat seorang dukun yang mampu membawanya menuju ke sebuah pesugihan. Bersama Mbak Harti, kedua anaknya pun dibawa ke sana karena Mbak Ayu tidak mungkin meninggalkan bocah berusia 5 tahun dan bayinya itu. Dengan uang tabungan serta uang yang dipinjamnya dari Mbak Harti, Mbak Ayu pun menyewa sebuah kendaraan roda 4 beserta supirnya. Dan tanpa sedikit pun keraguan, Mbak Ayu dan Mbak Harti pun berangkat menuju ke sebuah daerah yang berada di Jawa Barat. Setelah menempuh perjalanan panjang, Mbak Ayu dan Mbak Harti akhirnya tiba di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan. Desa itu seakan tersembunyi dari peradaban dan jauh dari keramaian kota. Udara di sana dingin dan sejuk, namun suasana mistis menyelimuti setiap sudut. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai karena rumah Ki Jarot, sang dukun sakti yang mereka cari, masih jauh dari ujung desa dan hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki. Bagaimana Mbak Harti bisa tahu tempat Ki Jarot yang sangat jauh ini, Mbak? Tanya Mbak Ayu penasaran. Oh, aku itu sudah 3 kali ke tempat ini, yuk. Yang pertama, aku ikut bersama temanku, dan sekarang temanku itu sudah jadi pengusaha sukses loh. Lalu yang kedua, aku mengantar kenalanku di pasar. Nah, sekarang usahanya itu meningkat pesat. Dia sudah memiliki 3 kios. 3 kios di pasar loh, yuk. Dan yang ketiga, ya ini, mengantar kamu saat ini. Mudah-mudahan kamu bisa sukses seperti mereka, dan kamu bisa dapat suami yang setia dan sayang sama kamu. Balas Mbak Harti yang sepertinya sangat hafal sekali dengan jalan setapak yang sedang mereka lalui itu. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh Mbak Harti, Mbak Ayu pun bertanya dalam hatinya, kenapa Mbak Harti tidak ikut melakukan hal ini? Karena seharusnya dia harusnya merasa iri jika teman-temannya yang diantar ke tempat Ki Jarot sudah menjadi orang sukses saat ini.
Setelah beberapa waktu lamanya berjalan, mereka akhirnya tiba di depan sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Rumah itu berdiri sendirian di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seolah menjaga tempat itu dari dunia luar. Rumah Ki Jarot, sang dukun sakti yang mereka cari, tampak sederhana namun memancarkan aura kekuatan yang misterius. Asap tipis terlihat mengepul dari bagian dapur rumahnya, menandakan bahwa pemiliknya ada di dalam. Berarti mengetuk pintu kayu itu dengan tenang, sementara Mbak Ayu berdiri di belakangnya menahan nafas. Pintu itu kemudian dibuka perlahan, memperlihatkan seorang perempuan tua dengan tatapan senyum mengembang di wajahnya. "Ada tamu. Ayo, silakan duduk, Neng," ujar perempuan tua itu dengan ramah sambil mempersilahkan Mbak Ayu dan Mbak Harti untuk duduk di serambi rumahnya. "Terima kasih, Nik. Maaf, Nik, apa Ki Jarot ada di rumah?" tanya Mbak Harti sambil duduk di atas kursi bambu tua dengan warna yang terlihat sangat alami. "Atau si Aki mas sekarang ada di kebun, Neng. Ayo duduk dulu, biar Nini paranin Aki dulu ya," balas sosok perempuan tua itu yang adalah istri dari Ki Jarot. "Mbak, nenek itu siapa ya?" tanya Mbak Ayu penasaran. "Oh, itu Nini Imas, istrinya Ki Jarot," balas Mbak Harti sambil meregangkan tubuhnya. Setelah Nini Imas kembali dan menyuguhkan air hangat, mereka pun saling berbincang-bincang. Di tengah percakapan yang mulai mengalir, terdengar langkah kaki dari arah dalam rumah, dan tidak lama kemudian Ki Jarot muncul dengan senyuman yang ramah lalu menyapa Mbak Ayu dan juga Mbak Harti. Setelah berbasa-basi sejenak, Ki Jarot pun mempersilahkan Mbak Ayu untuk masuk ke sebuah ruangan yang biasa digunakan oleh Ki Jarot untuk melakukan ritual, baik itu ritual pengobatan maupun ritual-ritual lainnya yang dikeluhkan oleh orang-orang yang datang menemuinya. "Silakan duduk, Neng. Tidak usah tegang begitu atuh, Neng. Aki mah gak bakalan nyakitin. Aki juga punya anak perempuan seusia kamu. Aki juga sudah punya banyak cucu," ujar Ki Jarot menjelaskan tentang dirinya. "Iya Ki, terima kasih. Tadi juga Nini Imas sudah cerita banyak tentang Aki dan anak-anak Aki yang tinggal di kota," balas Mbak Ayu yang mulai merasa sedikit tenang. Mbak Ayu pun mulai menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke rumah Ki Jarot. Kala itu Ki Jarot mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah Mbak Ayu selesai bercerita, Ki Jarot hanya mengangguk pelan. Dia menyadari bahwa wanita di hadapannya itu kini telah berada di ambang keputusasaan. Dan dia tahu bahwa keputusannya untuk datang ke sini bukan tanpa alasan. Dengan suara yang dalam dan tenang, Ki Jarot mulai menjelaskan tentang pesugihan yang Mbak Ayu inginkan. Dia tidak mau memberikan harapan palsu dan langsung menjelaskan dengan jujur tentang resiko dan konsekuensi yang harus dihadapinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ki Jarot seperti menambah beban di hati Mbak Ayu. Namun di saat yang sama, dia juga merasa bahwa hanya itulah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Mbak Ayu tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dengan tekad yang bulat, meski dengan hati yang masih penuh keraguan, dia memutuskan untuk melanjutkan ritual yang akan mengubah hidupnya. Dan di tengah hutan yang sunyi, di rumah seorang dukun sakti, keputusan yang diambil Mbak Ayu hari itu akan membawa dampak yang tak terduga bagi dirinya, anak-anaknya, dan semua orang di sekitarnya. "Lalu, yang mau kamu kasih ke Jin Poleng, yang besar atau yang masih bayi, Neng?" tanya Ki Jarot dengan senyum yang membuat Mbak Ayu sangat terkejut hingga ia mulai ketakutan. "Maaf Ki, maksudnya bagaimana ya? Apa saya harus menumbalkan anak saya?" tanya Mbak Ayu dengan suara bergetar dan tubuh yang mulai gemetar. Seketika itu juga keringat dingin membasahi tubuhnya karena Mbak Ayu tidak menyangka jika yang harus dikorbankan adalah salah satu dari kedua anaknya. "Aki itu cuma nanya, Neng. Kamu gak usah ketakutan. Kan semuanya belum dilakukan, ritual belum dijalankan, dan kamu masih bisa memilih," ujar Ki Jarot dengan tenang. "Apa tidak ada syarat yang lainnya, Ki? Apa tidak bisa digantikan?" tanya Mbak Ayu yang sepertinya sudah memahami semua persyaratan yang harus dipenuhinya. Bisa, Neng. Yang penting tesin Neng yakin, karena syaratnya kan berat. Ini menyangkut nyawa seseorang," balas Ki Jarot dengan wajah yang terlihat tetap tenang.
Kalau memang bisa, saya ingin mengajukan suami saya sebagai syaratnya, Ki. Balas Mbak Ayu dengan tegas dan penuh keyakinan. Baik, kalau memang Neng sudah yakin, nanti malam Aki mulai ritual persembahannya. Sekarang kita lakukan ritual perjanjiannya dulu. Balas Ki Jarot menegaskan. Setelah Ki Jarot membacakan mantra-mantra khusus dan mencipratkan air dari dalam wadah yang terbuat dari kuningan, Ki Jarot pun menanyakan tentang usaha apa yang akan dijalani oleh Bayu. Memangnya kamu mau usaha apa, Neng? Mau warung makan apa warung sembako? Tanya Ki Jarot dengan kedua mata terbejam. Saya mau jualan makanan saja, Ki. Karena yang saya bisa itu hanya memasak dan modal saya juga terbatas. Balas Mbak Ayu menjelaskan. Atau soal modal mah gampang, Neng. Karena dengan bantuan dari Jin Poleng, usaha kamu akan meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Dan usaha kamu itu cuma sebagai sarana saja. Yang namanya pesugihan itu berbeda dengan pengelarisan, ujar Ki Jarot meyakinkan. Kalau pengelarisan, kamu akan mendapatkan banyak pembeli dari barang atau makanan yang kamu jual. Pokoknya teh laris manis. Nah, kalau pesugihan Jin Poleng, warung kamu itu mah cuma sekedar sarana saja. Mau dagangan kamu laku, mau tidak laku, ya kamu mah tetap dapat penghasilan dari usaha kamu itu. Imbuk Ki Jarot yang akhirnya membuat Mbak Ayu memahami apa yang akan dijalaninya. Nah, ini pegangan buat kamu. Taruh benda ini di dalam dompet tempat kamu menyimpan uang. Ingat, jangan sampai hilang ya. Kalau hilang, Aki harus melakukan tapa lagi buat bikin jimat pegangan ini. Imbuk Ki Jarot sambil memberikan benda kecil yang terbungkus kain putih. Nanti, setiap malam Jumat, selama 7 Jumat, kamu tidur sendirian ya. Jangan campur sama suami dan anak-anak kamu. Syaratnya itu aja. Dan kamu juga tidak boleh memakai perhiasan emas apapun bentuknya. Ujar Ki Jarot menjelaskan syarat dan pantangan yang harus dilakukan oleh Mbak Ayu. Keluar dari ruang dalam yang digunakan oleh Ki Jarot untuk menjalani ritualnya, Mbak Ayu tampak berbeda. Wajahnya yang semula diliputi ketegangan kini terlihat tenang meskipun ada bayangan kelelahan di matanya. Hatinya mungkin masih bimbang, tetapi keputusan sudah diambil. Di teras rumah Ki Jarot, Mbak Harti dan Mas Agus sudah menunggu sambil berbincang dengan Nini Imas. Setelah menyelesaikan semua ritual dan persyaratannya, Mbak Ayu, Mbak Harti dan juga Mas Agus pun berpamitan pulang kepada Ki Jarot dan Nini Imas. Tapi sebelum mereka pergi, Ki Jarot mengingatkan jika Mbak Ayu harus kembali lagi setelah 7 Jumat berlalu dari malam Jumat pertama. Sesampainya Mbak Ayu dan kedua anaknya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi rumah mereka masih gelap dan sangat sepi, tanda jika Bang Jono belum juga pulang malam itu. Karena merasa sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh, Mbak Ayu pun langsung mengajak kedua anaknya untuk tidur di dalam kamar mereka. Tidak membutuhkan waktu lama, Mbak Ayu pun mulai terlelap. Dia mulai masuk ke alam mimpi, tapi malam itu sepertinya menjadi malam yang sangat menakutkan dari malam-malam yang telah dilalui Mbak Ayu di dalam mimpinya. Tiba-tiba saja Mbak Ayu merasa berada di sebuah tempat yang gersang dan tandus. Di tempat itu dia menyaksikan sebuah pemandangan yang begitu jelas dan mengerikan. Di tengah pekatnya suasana yang ditutupi oleh kabut tebal, sosok suaminya yaitu Bang Jono muncul di hadapannya. Wajahnya tampak sangat pucat, seolah seluruh darah dalam tubuhnya telah terkuras habis. Tatapan matanya yang kosong dan tubuhnya yang lesu menggambarkan keputusasaan yang mendalam. Seakan-akan dia telah kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Namun yang membuat Mbak Ayu benar-benar terkejut dan ketakutan adalah kehadiran sosok makhluk menyeramkan yang tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Makhluk aneh tersebut berbentuk seperti manusia yang memiliki 2 tangan dan 2 kaki, namun seluruh tubuhnya hitam pekat. Makhluk tersebut memiliki tubuh besar dan kekar yang tampak kuat dan penuh dengan sesuatu yang mengerikan. Wajah dari sosok tersebut terlihat seram, dihiasi dengan taring yang panjang dan barisan gigi tajam. Sorot mata dari makhluk aneh tersebut terlihat sangat menakutkan dan memancarkan aura kelam dan kejam, seolah-olah tidak ada belas kasihan yang tersisa di dalamnya. Dengan gerakan
Dengan cepat dan tak terbendung, makhluk gaib itu mendekati tubuh lemah Bang Jono dan tanpa memberikan kesempatan untuk melawan atau bahkan menyadari apa yang terjadi, sosok makhluk tersebut mencengkram leher Bang Jono dengan tangan kuatnya. Bayu ingin berteriak, tetapi suaranya seakan menghilang. Dia hanya bisa menyaksikan dengan penuh kengerian bagaimana makhluk menyeramkan itu menyeret tubuh suaminya yang tampak tidak berdaya untuk melawan ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kabut hitam yang mengelilingi tempat itu tampak semakin tebal, menelan segala sesuatu di sekitarnya, dan dalam sekejap saja makhluk gaib itu pun menghilang bersama tubuh lemah Bang Jono ke dalam kegelapan yang tidak diketahui ujungnya. Yang tertinggal hanyalah keheningan yang menyesakan dan perasaan takut yang merambat ke seluruh tubuh Bayu. Peristiwa yang baru saja dia saksikan itu terasa begitu nyata, seolah-olah apa yang dilihatnya bukan hanya sekedar mimpi, tetapi sebuah kenyataan dari dunia lain yang berusaha masuk ke dalam hidupnya. Bayu pun terbangun dari mimpi buruknya dengan tubuh gemetar. Kamar tempat ia berada malam itu terasa panas dan mencekam. Ketakutan yang menguasai pikirannya pun semakin menjadi. Dia sadar bahwa apa yang baru dilihatnya itu bukanlah sebuah mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang akan menimpa suaminya. Pikiran Bayu berputar-putar antara rasa bersalah, ketakutan, dan keputusasaan. Dia telah membuka pintu menuju dunia gaib dengan harapan mengubah nasib. Tetapi sekarang dia harus menghadapi kenyataan bahwa keputusannya itu mungkin membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Mimpi buruknya tentang Bang Jono yang diseret oleh makhluk gaib menyeramkan itu mulai menghantui benaknya, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah ia lakukan dan apakah ada jalan kembali dari keputusan yang telah diambilnya itu. Beberapa hari kemudian, Bayu pun mulai mempersiapkan alat-alat yang akan digunakannya untuk memulai usaha. Dia tidak lagi memperdulikan sikap Bang Jono yang semakin acuh tak acuh padanya. Dengan bermodal uang pinjaman dari Mbak Harti, Bayu pun merasa sangat yakin dapat merubah nasibnya dengan cepat kala itu. Selama beberapa hari belakangan, Bayu bekerja keras untuk menyiapkan warungnya. Dia mengunjungi pasar untuk membeli sayuran segar dan bahan makanan lainnya, serta membeli alat dan bahan pendukung lain. Dengan telaten, Bayu memilih produk-produk berkualitas yang akan dijual di warungnya. Hari pembukaan, warung soto ayam pun tiba. Mbak Ayu yang dibantu oleh tetangga sebelah rumahnya merasa sangat gembira. Dia tahu bahwa usaha itu adalah kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Dengan semangat dan keyakinan, ia membuka warung soto ayam sederhananya bersama Bu Jumina, seorang tetangga yang selalu membantu Mbak Ayu. Pada hari pertama, beberapa tetangga dan warga sekitar datang untuk membeli soto ayam lezat dari warung Mbak Ayu. Mereka memberikan dukungan dan ucapan selamat atas usaha barunya itu. Mbak Ayu merasa sangat terharu dengan sambutan hangat dari para tetangganya dan warga sekitar. Kunjungan mereka ke warung soto ayam sederhana itu tidak hanya untuk membeli dan makan di sana, tetapi juga untuk memberikan dorongan dan dukungan moral. Ketika selesai berjualan dengan sedikit sisa dagangannya, Mbak Ayu merasa lega dan puas dengan hasil kerja kerasnya hari itu. Namun, kebahagiaan itu segera terganggu saat dia mulai menghitung jumlah uang pendapatannya. Dengan rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran, ia membuka laci meja warung dan mulai menghitung uang yang ada di dalamnya. Dan Mbak Ayu pun di sini dibuat terkejut ketika melihat bahwa jumlah uang yang ada di dalam laci meja tersebut jauh lebih banyak daripada yang ia perkirakan. Setelah menghitung beberapa kali, dia menyadari bahwa jumlah uang yang didapatnya hari itu 3 kali lipat dari modal yang telah dikeluarkan. Hasil yang sangat menguntungkan ini tentu membuat Mbak Ayu merasa bingung dan sangat penasaran. Dia duduk dengan pikiran berkecamuk, berusaha mencari penjelasan logis untuk sebuah kejadian yang dialaminya itu, namun tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk peningkatan jumlah pendapatan yang begitu tinggi dalam waktu singkat.
Tapi kesadarannya tiba-tiba menghantam pikirannya seperti kilat, membawa kembali ingatannya kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya hingga Mbak Ayu teringat tentang kesepakatan pesugihan yang dilakukan dengan menumbalkan suaminya, dan barulah ia menyadari jika yang didapatnya itu adalah hasil dari kesepakatan pesugihan yang telah dilakukannya itu. Walaupun masih sangat tidak mempercayai dengan apa yang telah diperoleh, tapi Mbak Ayu merasa sangat senang. Dia kini tidak perlu lagi meminta uang kepada suaminya yang terlihat semakin menjauh dari kehidupannya. Malam Jumat pertamanya tiba. Mbak Ayu telah mempersiapkan apa yang telah diperintahkan oleh Ki Jarot. Setelah memastikan kedua anaknya tertidur lelap di kamar, Mbak Ayu membaringkan dirinya di atas tikar yang telah digelar di ruang depan. Matanya perlahan-lahan terpejam, namun pikirannya masih terus bergolak mengingat segala petunjuk dan peringatan yang diberikan oleh Ki Jarot. Tidak lama setelahnya, ia mulai terlelap. Mimpi buruk yang pernah dialaminya pun datang dengan tiba-tiba, sama seperti mimpinya beberapa waktu yang lalu. Mbak Ayu melihat tubuh Bang Jono diseret oleh makhluk bertubuh tinggi besar yang seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, seakan-akan menyerap segala cahaya di sekitarnya. Makhluk itu memiliki wajah yang tak bisa dilihat dengan jelas, seolah-olah tertutup oleh bayangan gelap yang terus bergerak dengan tangan yang besar dan kuat. Makhluk itu mencengkram tubuh Bang Jono, menyeretnya dengan kekuatan mengerikan. Bang Jono terlihat tidak mampu melawan. Tubuhnya seperti tak berdaya di bawah cengkraman makhluk itu. Matanya yang terbelalak memancarkan ketakutan mendalam, seolah meminta pertolongan. Mbak Ayu hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut. Tubuhnya terkunci di tempat. Dia tidak mampu bergerak atau berteriak. Suara berat dan seram terdengar di udara. Suara yang tak dari mana asalnya mengisi ruang dengan ancaman yang nyata. Mbak Ayu merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, membuat nafasnya tersengal-sengal, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Mimpi itu begitu nyata, begitu hidup, hingga ia merasa seperti berada di antara dunia nyata dan alam gaib. Dan tepat ketika mimpi itu mencapai puncaknya, saat makhluk hitam itu hampir menghilang bersama tubuh Bang Jono ke dalam kegelapan, Mbak Ayu terbangun dengan tubuhnya basah oleh keringat dingin dan jantung yang berdegup sangat kencang. Dia berusaha mengatur nafas, mencoba memulihkan dirinya dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Namun sebelum dia sempat sepenuhnya sadar, terdengar suara ketukan di pintu depan rumahnya, suara yang membuat darahnya seakan makin membeku. Dengan gemetar, Mbak Ayu bangkit dari tempatnya tertidur. Dia tahu suara ketukan itu pasti berasal dari suaminya yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumahnya itu. Pintu kayu bergetar pelan. Setiap kali diketuk ritmenya lambat namun pasti. Tanpa berpikir panjang, Mbak Ayu langsung mendekati pintu dan membukanya perlahan. Dan di sana sudah berdiri Bang Jono yang wajahnya tampak pucat dengan mata yang terlihat lelah dan kosong. Mereka saling beradu pandangan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan dan kekhawatiran. Namun di balik semua itu ada perasaan ganjil yang menyelimuti malam itu, sesuatu yang tidak terucapkan tetapi terasa sangat kuat. Mbak Ayu ingin bertanya dan ingin mengungkapkan ketakutannya, tetapi lidahnya keluh. Akhirnya dia hanya mundur selangkah, memberikan jalan bagi suaminya untuk masuk. Bang Jono berjalan melewatinya tanpa sepatah kata menuju ke dalam kamarnya. Pintu kamar tertutup perlahan di belakangnya, meninggalkan Mbak Ayu sendirian di ruang depan yang gelap. Suasana mencekam tadi belum juga hilang, malah semakin pekat. Keesokan harinya, Mbak Ayu kembali beraktivitas seperti biasanya bersama dengan Bu Jumina yang semakin bersemangat membantu usaha warung soto ayam Mbak Ayu. Dan hari itu dia merasa curiga dengan suaminya yang tidak juga kunjung terbangun dan keluar dari dalam kamarnya. Walau merasa cemas, tapi Mbak Ayu mengabaikan perasaannya itu. Dia membiarkan suaminya tetap tertidur dan melanjutkan berjualan di warung kecil depan rumahnya. Sama seperti hari-hari sebelumnya, walaupun Mbak Ayu tidak menjual habis dagangannya, tapi ia memperoleh pendapatan yang cukup lumayan. Dan semua itu terus berlangsung hingga tanpa disadari oleh Mbak Ayu, dia sudah memiliki banyak uang kala itu. Selain itu, di setiap malam Jumat,
Mbak Ayu juga mengalami hal yang sama. Mimpi buruk yang sangat menyeramkan itu terus mendatanginya hingga malam Jumat ke-7. Dan setelah itu dia pun kembali ke rumah Ki Jarot bersama Mbak Harti dan juga Mas Agus. Siang, sekitar pukul 1, Mbak Ayu bersama kedua anaknya dan Mbak Harti serta Mas Agus sampai di rumah Ki Jarot. Dan tanpa banyak basa-basi, Mbak Ayu pun kembali menjalani ritual sebagai bentuk pengukuhan atas apa yang telah ia janjikan. Ritual itu berlangsung sangat sederhana. Setelah menyelesaikan mandi kembang, Mbak Ayu pun diminta membuang pakaian yang telah digunakannya untuk mandi tadi ke dalam sungai yang berada tidak jauh dari rumah Ki Jarot. Setelah melakukan ritual, Mbak Ayu kembali diberi kewajiban untuk membuatkan sesaji di setiap malam Jumat Kliwon, karena pada malam itulah sosok jin poleng akan datang dan mengambil persembahan yang disediakan oleh Mbak Ayu. Ki Jarot juga menyampaikan jika apa yang ia persembahkan telah diterima dan Mbak Ayu diminta untuk tenang ketika sesuatu yang buruk terjadi pada seseorang yang telah diniatkan untuk menjadi tumbal. Setelah semua ritual selesai, Mbak Ayu pun dan Mbak Harti serta Mas Agus kembali berpamitan untuk kembali ke kota, dan sekitar pukul 4 sore perjalanan kembali ke kota pun dimulai. Suasana di dalam mobil yang ditumpangi oleh Mas Agus, Mbak Harti serta Mbak Ayu bersama kedua anaknya itu terasa hening. Mereka seperti hanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Setelah menempuh perjalanan jauh selama beberapa jam, akhirnya mereka pun tiba di kota. Mbak Harti dan Mas Agus pun membantu Mbak Ayu menurunkan barang-barangnya sebelum mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mereka masing-masing. Langkah kaki Mbak Ayu pun mulai memasuki gang menuju ke rumahnya, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat bendera kuning di pertigaan jalan yang menuju ke rumahnya. Sekilas Mbak Ayu membaca tulisan yang ada di tengah bendera kuning itu. Dia melihat nama suaminya terpampang dengan jelas di sana, dan benar saja sesampainya Mbak Ayu di rumah, ia dikejutkan dengan keberadaan para tetangganya dan juga keluarganya yang terlihat sangat sedih. Ketika mereka melihat Mbak Ayu datang, beberapa anggota keluarga langsung berdiri dan menyambutnya dengan pelukan serta tangisan yang tak bisa mereka tahan lagi. Mereka pun mengambil bayi yang berada di gendongan Mbak Ayu dengan lembut, seolah ingin meringankan beban yang dirasakannya, sementara yang lain membimbingnya masuk ke dalam rumahnya yang kini terasa asing dan penuh dengan kedukaan. Di dalam rumah, suasana semakin hening dan penuh dengan aura duka. Wajah-wajah yang dikenalnya kini tampak dipenuhi dengan kesedihan, dan beberapa di antaranya terlihat memalingkan wajah seolah tak mampu menahan tangis mereka. Mbak Ayu yang merasa seperti berada di tengah mimpi buruk yang nyata, di mana segala sesuatu yang pernah dikenalnya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang asing dan menakutkan. Ketika Mbak Ayu memasuki rumah, dia langsung disambut oleh suara tangis yang lebih keras dan lebih dalam dari anggota keluarga yang lain. Tak perlu banyak tanya, Mbak Ayu tahu apa yang telah terjadi. Bang Jono, suaminya itu, telah pergi untuk selama-lamanya. Di tengah rasa kebingungan dan kesedihannya, Mbak Ayu pun tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya terasa lemas dan hanya air mata yang akhirnya mengalir tanpa henti dari matanya. Dia merasakan campuran antara rasa bersalah, kesedihan, dan keputusasaan yang begitu dalam. Apa yang telah dilihatnya dalam mimpi-mimpinya malam itu kini terwujud dengan cara yang paling menyakitkan. Akan tetapi Mbak Ayu kembali teringat akan ucapan dari Ki Jarot tadi siang. Dia mengatakan jika apa yang ditumbalkannya telah diterima, dan semua nyata terjadi hari itu juga. Walau merasa sedih, tapi Mbak Ayu membuang rasa sedih itu dan menggantinya dengan ingatan-ingatan akan perilaku kasar suaminya serta sikap acuh tak acuhnya yang tidak menganggap keberadaan Mbak Ayu serta kedua anaknya tidak pernah ada di rumah itu. Setelah 7 hari meninggal dunianya Bang Jono, Mbak Ayu pun kembali melanjutkan usahanya yang masih dibantu oleh Bu Jumina, dan dalam waktu yang relatif singkat, Mbak Ayu pun mulai menyewa kios di pinggiran jalan raya untuk memperbesar warung soto ayam miliknya. Setelah beberapa bulan, Mbak Ayu pun mulai mengembangkan usahanya dan membuka cabang warung soto ayamnya di berbagai tempat. Mbak Ayu kini hidup bergelimang harta. Selesai. Luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, selalu keren. Dan di sini bagaimana ya seorang Mbak Ayu, istri dari Bang Jono ya, yang
disakiti secara terus-menerus, dicuekin, suaminya mabuk-mabukan, main tangan lagi, dia meminta cerai tapi makin ngamuk suaminya. Di sini akhirnya dia mengambil keputusan yang yang berani ya, mengambil keputusan yang berani. Dia tahu itu salah, tapi ya itulah manusia ketika tersudut akhirnya dia mengambil satu keputusan yang mengubah hidupnya. Bagaimana keputusan itu dilakukan dan pesugihan kembali menjadi solusi, karena biar bagaimanapun kan Mbak Ayu ini tidak diperhatikan sehingga dia nggak punya penghasilan, suaminya mabuk-mabukan, akhirnya dia melakukan pesugihan. Tapi di sini yang emang absurdnya gitu ya, ketika ditanya mau yang bayi atau yang gede, jadi tumbalnya mau yang mana, dia memilih suaminya sebagai tumbalnya. Karena biar bagaimanapun dia kan memang masih mencintai suaminya. Jadi karena memang tumbalnya itu adalah orang yang harus dicintai. Keren pakai banget kisahnya buat Bang Untung. Ya ini banyak hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Yang jelas sih sebagai laki-laki memang sebagai suami ya berperilaku yang baik dan jangan menyakiti pasangannya. Jadi seandainya mau berbuat apapun yang jahat walaupun nggak boleh, tapi seandainya mau melakukan apapun jangan pernah bawa dampaknya ke rumah. Jadi kebanyakan dari laki-laki ya ketika ada apa-apa dibawa tuh dampaknya ke rumah. Sebenarnya kalau yang bagus itu kan, misalkan suaminya kerja nih, di kerjaan ada masalah tuh dia sebenarnya nggak boleh tuh bawa permasalahan dari luar ke dalam rumah. Jadi kayak dilepas dulu harusnya, barulah ketika pulang ke rumah dia membawa kebahagiaan untuk menenteramkan anak dan istrinya. Mungkin itu sih ya menurut saya. Dan apa yang dilakukan oleh Mbak Ayu itu adalah akar permasalahannya adalah dari Bang Jono, walaupun di sini akhirnya Bang Jono akhirnya menerima akibatnya. Dan ya tapi sebenarnya ini bukan untuk dicontoh ya, ketika Mbak Ayu akhirnya jualan soto, terus sotonya akhirnya laku, warung sotonya besar. Di sini tidak patut untuk dicontoh. Dan sedikit ya, di situ tadi disebut sama Ki Jarot bahwasanya ini adalah pesugihan bukan pengelarisan. Jadi menambah ini juga ya, pengelarisan dan pesugihan, bahwa pesugihan itu jualan itu hanya sebagai media, sebagai sarana saja dan atau formalitas ya. Sedangkan penglaris itu ya memang harus punya usaha. Jadi itulah perbedaannya. Jadi pesugihan itu kayak tadi kan Mbak Ayu padahal sotonya nggak habis, tapi uangnya berkali-kali lipat daripada modal yang dia keluarkan. Di sini luar biasa sekali. Mas Untung keren pakai banget kisahnya ya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya buat Mas Untung Prasetyo. Tetap semangat berkarya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain ataupun pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe ya, lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload tiap hari teman-temannya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan kisah nyata yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawa ke channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf ya, apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata yang saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.